Perkenalkan, nama saya Akmal Iraki, NIM 42. Di sini saya akan menjelaskan tentang time value of money. Apa sih time value of money itu? Time value of money itu adalah konsep finansial penting yang menyatakan bahwa nilai uang sekarang lebih berharga daripada besar uang yang sama di waktu mendatang, karena potensi pendapatan uang tersebut. Terus prinsip nilai waktu dari uang itu basisnya adalah adanya potensi pendapatan uang tersebut yang bisa diinvestasikan uang untuk mendapatkan bunga atau hasil investasi lainnya. Selain itu ada juga faktor risiko bahwa di masa depan kita kemungkinan tidak mendapatkan senilai Rp1 uang sekarang karena penurunan nilai mata uang oleh adanya inflasi dan kegagalan investasi. Dengan memahami nilai waktu uang, time value of money, maka investor atau pemilik kapital bisa membuat keputusan rasional untuk mengalokasikan uang dengan memilih sarana atau instrumen investasi yang lebih layak. Dengan memahami time value of money, peminjam dan pemberi pinjaman bisa memahami pentingnya nilai uang sehingga bisa membuat kesepakatan yang adil dan layak antara dua belah pihak. Saya Aulia Tasya Ayahra. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama tentang alasan dan melatar belakangi time value of money. Yang pertama, kemungkinan investasi, jadi uang yang didapat saat ini sehingga nilainya akan lebih pada waktu yang akan datang. Yang kedua, adanya ketidakpastian dan risiko. Dan yang ketiga, adanya inflasi yang menyebabkan orang tertentu lebih memilih uang pada saat ini dan akan meminta lebih pada apabila diberikan kemudian hari. Lalu saya akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi nilai waktu uang. Yang pertama yaitu tingkat inflasi. Sebuah negara dengan tingkat inflasi yang lebih rendah dari negara lain maka akan mengapresiasi nilai mata uangnya. Sedangkan negara dengan inflasi yang tinggi biasanya akan mengalami depresiasi mata uang. Yang kedua, tingkat suku bunga. Perubahan suku bunga mempengaruhi nilai mata uang sebuah negara terhadap dolar. Jadi, kenaikan suatu bunga membuat mata uang suatu negara terapresiasi. Yang terakhir, stabilitas politik. Stabilitas politik dan kinerja perekonomian suatu negara mempengaruhi kekuatan nilai mata uangnya. Negara yang risiko kekacauan politik lebih rendah maka akan lebih menarik bagi investor asing. Sedangkan sebuah negara dengan keadaan politik yang tidak stabil memungkinkan untuk terjadinya depresiasi nilai tukar mata uangnya. Perkenalkan, nama saya Zidan Kumbara. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat dari time value of money. Jadi, kenapa time value of money itu sangat penting? Karena dengan kita memahami dan mengerti tentang ilmu ini, kita dapat menghitung saham, obligasi. Jadi, bisa tahu gitu keuntungan yang bakal kita dapat. Terus dalam investasi pun kita jadi bisa tahu di masa yang akan datang tuh kita akan mendapatkan uang berapa, terus menghitung keuntungan dari kredit atau cicilan. Nah, cara mengetahuinya adalah dengan rumus. Nah, rumusnya itu ada dua. Yang pertama adalah rumus future value atau nilai yang akan datang. Nah, rumusnya adalah FV sama dengan PV ditambah dalam kurung 1 ditambah I di pangkat N. Nah, keterangannya FV adalah future value yang bakal kita cari. Nah, yang PV adalah present value atau nilai sekarang atau juga uang yang kita punya. Nah, terus I adalah interest atau suku bunga. N itu adalah time atau waktu yang bakal kita hitung. Nah, kalau mau mencari nilai sekarang yaitu cuman dibalik dari sama PV. Jadi yang di depan tuh yang PV, yang kedua adalah FV. Nah, di beberapa penghitung lanjutan tuh biasanya ada unsur payment atau
unsur pembayaran pembayaran tetap atau cicilan, dan juga ada pertumbuhan atau growth. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Tirta Utami. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep time value of money dalam pandangan Islam. Nah, pada dasarnya Islam memandang uang ini hanya sebagai alat tukar, bukan sebagai barang dagangan. Waktu uang atau time value of money dalam Islam berbeda dengan sistem dalam konvensional. Melalui pemakaian konsep time value of money dalam Islam tidak dianggap sebagai riba, sedangkan dalam penerapan sistem konvensional dianggap sebagai riba. Beberapa tokoh Islam juga berpendapat bahwa konsep time value of money yang dibolehkan atau dibenarkan dalam Islam bukanlah atas sifat sistem keuangan itu sendiri. Namun, sebagaimana disebutkan tadi, beban bunga hanya salah satu biaya kesempatan yang sepertinya dibolehkan nilai waktu dari uang dalam kajian konvensional. Islam juga mendorong seseorang agar membayar hutang sesegera mungkin. Oleh karena itu, banyak juga tokoh Islam yang berpendapat bahwa time value of money merupakan konsep yang berlaku di bidang ekonomi dan keuangan Islam. Islam pun mengakui adanya nilai waktu uang dalam aktivitas perekonomian dan juga transaksi keuangan. Pengakuan ini juga dibuktikan berdasarkan dalil-dalil yang ada dalam Al-Quran dan juga hadis, dan pernyataan para fuqaha yang berkaitan dengan dibolehkannya atas kontrak murabahah. Kontrak murabahah dikemukakan oleh para fuqaha yang dikatakan bahwa lebih memperhatikan pengaruh dimensi waktu atas harga suatu barang. Nama saya Yulianti Weria, NIM 58, akan menjelaskan tentang time value of money dalam perspektif ekonomi Islam. Islam membicarakan uang sebagaimana sarana penukar dan penyimpan nilai. Uang bukanlah barang dagangan. Uang menjadi berguna jika ditukar dengan benda yang nyata atau jika digunakan untuk membeli jasa. Dalam Islam, keuntungan bukan saja keuntungan di dunia, namun keuntungan di akhirat. Oleh karenanya, pemanfaatan waktu bukan saja harus efektif dan efisien, namun juga harus didasari keimanan. Dalam Quran Surah Al-Asr ayat 1-3 menunjukkan bahwa waktu bagi semua orang adalah sama kuantitasnya, yaitu 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu. Semakin efektif dan efisien, maka akan semakin tinggi nilai waktunya. Dalam pandangan Islam, uang adalah flow konsep, karenanya uang harus selalu berputar dalam perekonomian. Ada 3 alasan utama mengapa uang hari ini lebih bernilai dibandingkan masa yang akan datang. Yang pertama adalah uang kehilangan nilainya dari waktu ke waktu. Daya beli uang terus jatuh, terutama disebabkan oleh adanya inflasi dalam perekonomian. Yang kedua, uang memiliki biaya kesempatan. Jika seseorang memiliki uang hari ini, dia dapat menginvestasikan uang tersebut dalam beberapa usaha bisnis. Dengan demikian akan meningkatkan jumlah uang seseorang di masa depan. Kemudian yang ketiga, ketidakpastian arus kas masa depan. Arus kas masa depan adalah harapan saja. Oleh karena itu, arus kas masa depan tidak pasti dan beresiko. Orang menghargai arus kas sekarang lebih bernilai dibandingkan arus kas masa depan. Baik, di sini saya Laila Khairunisa NIM 2018-07-3135 akan menyampaikan kesimpulan dari penjelasan-penjelasan yang telah dipaparkan oleh teman-teman sebelumnya. Yang pertama adalah uang. Uang adalah sebagai alat untuk bertransaksi antara satu pihak dengan pihak yang lainnya. Contohnya saja seperti antara penjual dan pembeli, di mana seorang pembeli memiliki uang dan penjual memiliki barang-barang yang akan diperjualbelikan. Ketika seorang pembeli ingin memiliki barang yang ia inginkan, maka ia harus mengeluarkan uang yang dia miliki dan akhirnya nanti dia akan memiliki barang yang dia inginkan tersebut. Nah, dari contoh tersebut dapat diketahui bahwa fungsi uang ini adalah sebagai alat tukar. Namun dalam dunia konvensional, fungsi uang ini disalahgunakan, yang mana dalam dunia konvensional ini uang dijadikan komoditas yang diperjualbelikan. Nah, selanjutnya adalah time value of money. Time value of money ini adalah uang itu memiliki nilai waktu. Nah, maksudnya di sini adalah di mana nilai uang di masa
sekarang ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan nilai uang di masa yang akan datang. Contohnya saja ketika seseorang memiliki uang Rp1.000 yang mana ingin ia belikan permen. Dengan uang Rp1.000 yang ia miliki, dia akan mendapatkan 5 buah permen. Namun hal tersebut belum tentu terjadi dalam 2-3 tahun ke depan. Mungkin saja dalam 2-3 tahun ke depan dengan uang Rp1.000 yang ia miliki, dia hanya akan mendapatkan 3 buah permen. Nah, time value of money ini ada karena mengadopsi teori yang ada pada ilmu biologi, yaitu ilmu pertumbuhan, yang mana hal tersebut tidak ada kaitannya sama sekali dengan ilmu finansial. Nah, dari teori pertumbuhan tersebut dimasukkanlah dalam ilmu finansial yang akhirnya melahirkanlah time value of money ini. Nah, time value of money ini hanya berlaku dalam dunia konvensional, sedangkan dalam dunia Islam tidak mengenal time value of money. Dalam dunia Islam lebih mengenal economic value of time, di mana economic value of time ini lebih menekankan bahwa waktulah yang memiliki nilai ekonomi gitu. Jadi contohnya saja seperti dalam perhitungan nisbah bagi hasil dalam bank syariah. Nah, dalam menentukan nisbah bagi hasil ini harus ditentukan dengan return on capital, di mana return on capital ini berdasarkan dalam bisnis yang dia jalani. Waktu itu akan memiliki nilai ekonomi jika hanya dan jika waktu tersebut dimanfaatkan dengan menambah faktor produksi sehingga akan menjadikan kapital dan akan memperoleh return. Nah, perbedaan mendasar dari economic value of time dan time value of money ini sendiri adalah di mana time value of money ini dasar perhitungan pada kontrak itu sendiri adalah berdasarkan bunga. Sedangkan untuk economic value of time ini dasar perhitungannya adalah nisbah atau dapat menggunakan konsep revenue sharing atau profit sharing. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Bila ada salah, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.